Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, ratusan rumah terendam banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh total. Tim gabungan terus mengevakuasi korban banjir di Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air belum surut, bahkan bertambah dari sebelumnya yang hanya 1 meter, kini mencapai 2 meter lebih. Banjir juga telah meluas ke 7 kelurahan di 3 kecamatan berbeda. Pemerintah setempat dan sejumlah relawan tidak hanya menyalurkan makanan siap saji, obat-obatan, dan keperluan sehari-hari untuk para pengungsi. Untuk bantuan ada dari Dinsos, tapi berupa makanan jadi untuk memudahkan pengungsi langsung siap saji. Selain itu apa lagi yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan para pengungsi, yang selain makanan jadi, obat-obatan seperti obat gatal, anak-anak juga butuh popok segala macam. Ribuan pengungsi tersebar di kantor kelurahan, rumah ibadah, serta rumah kerabat dan keluarga. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Proses evakuasi ibu lansia dan anak-anak terpaksa dilakukan di tengah tingginya debit air dan derasnya banjir yang melanda permukiman warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan personil tim SAR Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel mengevakuasi seorang ibu lanjut usia yang terkepung banjir di dalam rumahnya di Kompleks Perumnas Antang Blok 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran tim SAR harus menerjang derasnya air banjir. Terlebih ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 2 meter. Di lokasi berbeda, tim SAR juga mengevakuasi sejumlah anak-anak bersama orang tuanya yang masih terjebak di dalam rumah di Blok 8 Kecamatan Manggala. Mereka pun langsung dievakuasi ke posko pengungsian yang tak jauh dari permukiman warga. Sementara itu, evakuasi lansia terjebak banjir di Desa Curah Takir, Kecamatan Tampurejo, Jember juga berlangsung dramatis. Relawan harus menggunakan pundaknya di tengah genangan banjir. Relawan juga mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir akibat saluran air dari Sungai Sanen Rejo yang meluap hingga merendam ratusan rumah warga dan persawahan setinggi lebih dari 1 meter. Pemirsa, banjir besar menerjang Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Banjir terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Kasi Paciro kay bola na tatuhi. Daliwan ka wadu anero pintuna jendelana. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan. Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap yang mau ke Makassar, untuk ini hari tunda mati dulu. Banjir bro, tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan
mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ribuan rumah di 7 kecamatan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan juga terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir memutus akses jalan Trans Sulawesi. Banjir turut melanda ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketinggian air dilaporkan bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter. Selain itu, banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan memutus akses jalan Trans Sulawesi. Air sungai Pangkajene yang meluap menyebabkan jalan Trans Sulawesi terputus dan menimbulkan kemacetan panjang hingga 2 km dari arah Makassar menuju Parepare. Arus lalu lintas sekarang ini macet karena sekarang air sudah menyeberang jalan poros Nusa Dua. Untuk ketinggian air sendiri Pak itu berapa? Kalau yang paling dalam itu di belakang di Palatai sekitar kurang lebih 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Hingga kini pemerintah daerah setempat bersama BPBD terus berupaya mengevakuasi warga dan mengatasi dampak banjir. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 Kabupaten Mamasa dan juga Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain longsor, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Awas di bawah! Tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Mesawa longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Video detik-detik longsor sempat terekam kamera warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsor nyaris menimpa sejumlah rumah mereka yang berada di pinggir jalan. Tak jauh dari lokasi yang sama, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Beruntung dalam 2 peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kejadian longsor di sebenarnya ada di ruas jalan di Mesawa, tepatnya di Desa Ripung. Rumah ada 2 unit sedang dalam keadaan kosong. Pemilik rumah memang sedang tidak berada di tempat karena sedang merantau. Untuk menangani bencana ini, pihak BPBD setempat masih terus mendata terhadap korban bencana, termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Longsor Jalan Mamasa, Polewali Mandar kembali terjadi pada Minggu sore. Kali ini longsor terjadi di Desa Bala, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Seorang pasien yang hendak dirujuk ke Polewali Mandar terpaksa ditandu melewati material longsor. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Jalan Poros Polewali Mamasa pada Minggu sore. Longsor kali ini berada di Kecamatan Bala Mamasa, di mana tebing yang berada di atas jalan longsor menutup total akses jalan. 2 minibus yang melintas dievakuasi dengan alat berat lantaran terjebak di material longsor. Akibat longsor, sejumlah pengendara dari 2 arah tak bisa melintas hingga memicu kemacetan panjang di sekitar lokasi kejadian. Bahkan salah satu pasien yang hendak dirujuk dari RSUD Mamasa menuju Polewali Mandar terpaksa ditandu melewati material longsor lantaran ambulans yang membawa pasien tak bisa melintas menuju rumah sakit di Polewali Mandar. Sementara untuk membantu warga di lokasi, puluhan personel dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi.
Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel. Akibat diguyur hujan deras, banjir merendam Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian di Badung, Bali. Sejumlah wisatawan asing harus dievakuasi menggunakan perahu karet oleh petugas setelah penginapannya terdampak banjir. Namun sebagian nekat berjalan kaki di tengah banjir. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Sungai di sebelah barat kawasan ini tidak mampu menampung kiriman air dari hulu saat hujan deras, sehingga air meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan wisata. Akses daripada keluar masuk hotel, jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada di sini ya. Banjir mengganggu kenyamanan wisatawan. Petugas terkait terus melakukan upaya penyedotan genangan air agar banjir cepat terkuras. Dari Badung, Bali, Indra Ari Ainus melaporkan. Pemirsa, pohon tumbang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan terputus. Pohon perindang di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali tumbang dan menutup akses jalan utama. Tumbangnya pohon diakibatkan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga sejauh 1 km untuk menuju tempat penginapan karena kendaraan tak bisa melintas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud melakukan upaya pembersihan material pohon tumbang agar akses jalan bisa kembali dilalui. Namun tanah yang labil menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tergenang banjir akibat luapan Sungai Bendo Krosok. Debit air meluap setelah hujan selama lebih dari 3 jam, mengguyur wilayah Kecamatan Banyakan dan Grogol. Beginilah saat debit air Sungai Bendo Krosok yang melintas di kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluap. Luapan air setinggi 50 cm terjadi setelah kawasan Kecamatan Banyakan dan Grogol diguyur hujan deras selama 3 jam. Luapan air juga merendam sedikitnya 90 rumah yang tersebar di 2 dusun. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mardianto, mengatakan luapan air diperparah banyaknya kayu dan ranting pohon yang terbawa arus menyumbat aliran sungai. Jumlah keseluruhan pemukiman penduduk di wilayah Desa Maron, khususnya di Bantaran Kali Bendo Krosok, diperkirakan kurang lebih 80 atau 90 rumah warga. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan desa dan persawahan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.